Selamat datang di 3 in 1. Saya Denta Mirakusuma. Seperti biasa akan didampingi dua rekan saya yang cantik-cantik ini. Ada Tara The Tours dan juga kami Diara Disti. Dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Betul sekali, dan tentu saja hari ini kita akan berbincang akrab dengan salah seorang tokoh yang tentu saja namanya juga sangat akrab di telinga kita. Dan kita akan terus menggali dan mengkonfirmasi banyak hal dari sang tokoh. Dan hanya di 3 in 1. Gali informasi, Jadikan inspirasi. Malam hari ini tamu spesial kami bertiga adalah seorang jenderal yang sudah atau pernah memimpin Jakarta selama 5 zaman. luar biasa. Untuk itu langsung saja ya kita sambut, ini dia Sutioso atau yang sering kita dengar dengan Bang Yos. Jenderal 5 zaman. 5 jam, memimpin. apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah. Apa kabar? Apa kabar Bang Yos? Dan pemirsa, sebelum kita berbincang banyak dengan Bang Yos, saya akan menampilkan satu paket yang akan berisi tentang siapa sih Bang Yos itu? Kita simak bersama. Bagi seorang Sutioso, hidup adalah pertempuran yang resikonya menang ataupun kalah. Nyaris seperti nasib partainya kini PKPI yang hanya memperoleh suara pemilu legislatif kurang lebih hanya 1%. Berpengalaman di sejumlah medan tempur dengan menyandang 3 kali baret merah dan 2 kali baret hijau, mengantarkan langkah Sutioso ke kursi Pangdam Jaya dan kemudian Gubernur Jakarta. Bang Yos, Gubernur 5 zaman. 2 periode masa jabatannya ia lewati bersama 5 presiden, sejak Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk saat-saat kritis ibu kota diguncang rusuh Mei 1998. Oke, jadi yang disebut dengan 5 zaman itu adalah 5 masa kepresidenan. Dari mulai Gus Dur, Dari dari mulai mulai Pak Pak Harto. Harto, Mulai dari Pak Harto, terus Habibie, kemudian Ibu Gus Dur, Gus Dur, Ibu Megawati. Mega, Pak SBY. Tapi kalau Bang Yos lihat sekarang ini mereka-mereka yang bertarung di menuju Pilpres ya dalam waktu kedepannya kan kita harus ngelihatnya adalah Pilpres. Itu gimana sih Bang Yos dari tokoh-tokoh yang ya jadi capres dari partai-partai yang ada sekarang menurut Bang Yos gimana? Iya, karena sistem Boleh juga kita dong itu menilai. kurang mendukung ya. Lalu kalau kita lihat komposisi masyarakat kita itu kan 60% masyarakat yang uneducated itu ya. Ini data resmi nih BPS. 60% itu lulusan SD dan tidak lulus SD. Oke. Ya. Nah, di dalam konteks pemilu ini, pemilu legislatif sama presiden, cirinya mereka adalah pemilih-pemilih yang irasional, tidak rasional. Oke. Yang paling mendekati Ya, ideal dan yang menurut Bang Yos? lagi adalah dia tidak pernah absen gitu kan. Kalau pemilu itu. Berarti sisanya 40% ya yang kita anggap educated dan menjadi pemilih rasional. Ya. Justru banyak yang golput ya. Nah, oleh karena itu para tokoh-tokoh itu lalu memolesin pencitraan dirinya gitu untuk merebut yang 60% ini kan. Nanti enggak kan, Ya. kan seperti itu kan. Lalu menurut Bang Yos yang paling popularitas ideal, lah yang mendekati paling ideal. depan kan. Popularitas yang paling depan gitu. Bukan kapasitas. Jadi Ya. artinya kriteria Kalau menurut presiden saya- yang paling penting Ya kapasitas dong paling atas kan. Nah, kita punya 3 ini ya, 3 contoh, Oke. 3 foto. Oke. 3 Jadi Bang Yos, calon Pilpres. Nah, coba saya nih, kira-kira ada menurut Bang Yos ini Bintang, bintang. siapa yang paling mendekati ideal? dari Berdasarkan 1 bintang. hingga 4. Jadi nanti Ya kalau dihubungkan dengan militer bisa lah ya bintang 1 sampai 4 ya ini betul. ya. Nanti Bang Yos diminta untuk memberikan bintang dari capres-capres yang ada di sini. Oke, saya akan Silakan, tunjukkan dari ini ya. 1 hingga 4. Inilah ya, Bang Inilah, Yos, Bang Yos. yang pertama. Bung Ical. Coba. Susah menurut Kira-kira Bang Yos, gimana ini? bintangnya Mas Kalian bintang aja lah. berapa? Kalian aja, pengen berapa Boleh dikasih. kasih bocoran juga boleh sih. Enaknya dikasih bintang 1, 2, 3, 4 Tapi nggak atau sampai bintang 7 juga sih Bang Yos. atau jangan sampai nggak dinilai berarti nggak ada bintang ya gawat. nih. Harus saya kasih ya, nih kasih. nih. Oke, Tujuh bintang Boleh ini tunjukin tujuh. 2? Tepuk tangan Dua Bang ya. Yos. Udah jelas ya angka 2 untuk siapa bintang 2. Sekarang yang berikutnya. Waduh. Tada. Aduh, terhadap Prabowo. Ini Bintang lagi. kedua, bintang 2 lagi. Bintang dua lagi. Lumayan. Yang terakhir.
Yang katanya sempat dikasih suaranya Nah. dari PKPI, Ya, ayo, Jokowi. Ini lagi. Dua. Wah, pukul rata. Cari Artinya aman apa nih tuh, Bang kayaknya Yos? nih. Tiga penilaian yang sama untuk tiga sosok yang berbeda. Ya, semuanya ada lebih ada kurangnya lah ya. Iya, Gitu. biasanya kalau Bang Yos bisa melihat dari ketiga capres kita ini. Kalau saya nggak akan memilih, makanya kasih bintang terus ya, karena bisa mempengaruhi ya. Tetapi beginilah, kalau saya berangkat dari kriteria saja gitu ya. Ini kan memimpin Indonesia itu negara yang bermasalah, bukan di Amerika kan. Oke. Kalau Amerika itu negara yang sudah stabil sistemnya ya, rakyatnya sudah educated, tahu hak dan kewajibannya, sudah sejahtera. Jadi negeri itu tidak ada masalah. Mau dipimpin siapa juga oke aja kan. Tinggal jalani Iya, aja ya. yang keren dia menangkan John F. Kennedy kan. Pengen koboi dia pilih Reagan. Udah bosan yang putih-putih dia pilih minoritas orang hitam. Nggak ada masalah. Tapi katanya kan PKPI sudah akhirnya memberi 1% suaranya itu ke PDIP. Enggak gini kan ya, kalau kita itu kan mesti koalisi kan di dalam pilpres nanti. Ya. Berapapun hasilnya itu. Oke. Meski kita tidak lulus parliament threshold, tetap aja harus koalisi. Kalau tidak kan kita golput namanya. Dan kita nggak mau seperti itu lah. 1% Kemana ya, kita Bang larinya Yos? kan gitu. Tapi kenapa PDIP? Enggak, Oke, saya belum. ketemu kan bukan ketuanya kan, saya ketemu kan Pak Darto kan, ketua MPR yang saya Ya. ketemu kan. Bang Yos, kalau ngomong-ngomong targetnya sebelum pileg kemarin berapa sih sebenarnya? Di antara 3,5 sampai 5 lah 3,5 itu sampai target. 3 sampai 5%. Dan Sekarang saya sebenarnya dapatnya 4 tahun 1% mimpin dari partai ini hasil saya quick kerja count. keras itu. Kalau Oke. sampai Kerja jeblok keras. itu kenapa tuh Bang Yos? Kira-kira? Ya itu tadi kan, Anda kalau tahu di lapangan itu bagaimana udahlah. Ini pemilu yang hanya ngembur-ngemburkan uang saja gitu, Oke. udah kena sasaran gitu. Tapi Bukan kadang-kadang karena- kalau kita lihat biasanya dari pileg-pilegnya juga ya. Ya, jadi caleg-calegnya caleg-calegnya Iya, juga ya memang kan. caleg semua begitu. Yang mampu, yang tidak kan akhirnya kan mengikuti aturan yang ada justru keliru dia kalau begitu Oh, kan. cuman yang saya Tinggal. kenal biasanya nih yang keluar dari PKPI itu ada dua yang saya paling ingat banget, ada Kamel Petir, kemudian ada Destiara Talita ya. Iya, yang Mereka cantik-cantik. kan cantik-cantik. gitu. Kan biasanya bisa mengangkat suara. Apakah memang Nggak semuanya gitu. cukup bisa mengangkat perolehan suara atau enggak sih? Gini Oh ya kan, ini di plasma ya. mereka ini kayak Ini siapa? kayak Ini Kamel ini Petir kan nih. ya. Oh, ini Kamel Kamel Petir. Kayak Kamel Petir, dia itu kan sarjana ekonomi. Dan dia ya, sempat ke Hong Kong ya aktivis untuk ketemu iya, dengan terus TKI suruh Indonesia kampanye di ya? sana Iya. juga ke Hong Kong. Yang Oh, kanan itu Destiara Talita betul ya Pak? Betul, ini foto model ya, dia hidupnya dari situ mau bagaimana? Oke, Kan? tapi Bapak Itu- nggak melihat misalnya nih orang kalau akhirnya menganggap sinis lah ya, yang tadinya backgroundnya tidak ada di dunia politik, itu gimana Pak caranya untuk mereka bisa Dan kalau pede? dihitung kan hanya 2 orang kan itu, lihat aja partai lain PAN misalnya, itu 1 peleton itu Partai. banyaknya kan, Jadi mungkin selebritisnya yang gitu kesorot loh. yang ini, tapi Iya sebenarnya kan? Ya, yang karena lainnya yang rada aneh-aneh lah biasa lah kan. Obrolannya harus dipotong sejenak Oh iya, nih. silakan. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, 3 in 1 masih akan kembali sesaat lagi dengan Bang Yos. Tetap bersama kami. Pemirsa di seluruh Nusantara, sebentar lagi kita akan pemilihan presiden. Saya minta Anda semua harus ikut pemilihan yang terus, kalau enggak kok gaplokin semua.